Pemirsa, walaupun secara fisik hardware telah dipasang seperti komputer, NIC, pengkabelan, konektor, dan hub, tetapi jaringan komputer belum dapat difungsikan. Karena setiap device yang dipasang butuh driver yang harus diinstal dan perlu dikonfigurasikan terlebih dahulu. Dalam episode ini akan dibahas instalasi dan konfigurasi jaringan dengan sistem operasi Windows. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian apakah komputer telah terhubung dengan benar dan bisa berhubungan dengan jaringan lokal atau LAN. Baiklah pemirsa, berikut ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara setting jaringan pada PC. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan NIC kita udah ada di dalam laptop atau PC yang ada. Cara ceknya adalah kita klik Start, klik kanan namanya Network Flash, menu Network kita klik kanan, berikutnya kita klik Properties. Di situ kita cek adapter setting. Di sini kita lihat beberapa LAN card kita. Di sini ada yang LAN card dengan merek Broadcom. Kalau yang ini ada WiFi card. Berikutnya adalah kita klik kanan My Computer. Kita klik lagi Properties. Dan kita cari di sebelah kiri ada menu Device Manager. Nah, setelah terbuka menu Device Manager, kita bisa lihat di sini ada network adapter. Nah, kita bisa lihat di sini ada Atheros Wireless dan Broadcom Netlink dan Microsoft Virtual Wi-Fi. Yang akan kita gunakan sekarang adalah Broadcom Netlink karena kita akan menggunakan jaringan kabel. Nah, di sini kita pastikan bahwa kita sudah mempunyai LAN card atau network card. Berikutnya adalah kita lihat LAN card kita yang menggunakan kabel. Nah, di sini kita bisa identifikasi Broadcom Netlink. Nah, pada posisi ini kita klik dan kita klik kanan. Berikutnya kita klik Properties. Nah, setelah itu akan muncul dialog Local Area Connection Properties. Untuk pengisian IP address kita klik Internet Protocol versi 4. Di sini kita melihat menu dari Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP versi 4 Properties. Pada menu ini kita lihat ada Obtain an IP Address Automatic dan berikutnya ada Use the following IP address. Kalau yang di atas ini kita pilih berarti kita mendapatkan IP address secara otomatis atau istilahnya adalah DHCP. DHCP ini berarti kita mendapatkan IP address melalui modem atau dari server. Di sini kita akan menggunakan IP address yang manual atau yang statis. Di sini kita akan memasukkan IP standar 192.168.1. Contohnya 56 ya. Kenapa saya menggunakan 56? Karena batasan dari penginstalan alamat dari komputer ini adalah 223 untuk LAN. Untuk alamat atau angka-angka yang ada 3 kotak di depan itu adalah dinamakan host ID ya. Host ID adalah alamat dari grup kita yang akan kita bikin, dan yang angka 56 ini adalah identitas dari komputer ini. Jadi pada prinsipnya 192.168.1 ini dalam satu grup harus sama, dan angka 56 ini pada komputer harus unik atau tidak boleh sama dengan yang lain karena akan terjadi konflik. Kita memasukkan subnet mask ya. Subnet mask ini bisa kita lihat. Subnet mask ini dia masuk secara otomatis tergantung kepada kelas IP address yang akan kita gunakan. Untuk menghasilkannya kita cuma hanya menekan tab pada keyboard. Nah, di sini akan muncul angka 255.255.255.0. Di sini adalah gambaran kalau kita menggunakan IP address kelas C. Berikutnya, kalau kita mau terkoneksi ke internet, kita akan menggunakan default gateway. Contohnya kita akan menggunakan ISP Speedy ya. Nah, makanya ISP Speedy umumnya adalah 192.168.1.1. Ini adalah
IP standar dari modem ADSL dari Speedy. Berikutnya kita ke bawah ada private DNS server. Kita isian kita sama dengan default gateway 168.1.1. Kalau alternate DNS server ini kita nggak usah isi karena kita hanya bersifat sebagai client ya. Berikutnya kita setelah kita pastikan instalan IP address kita benar, kita klik OK. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan alamat IP address ya. Ini adalah dialog computer name dan domain change ya. Di sini kita akan mengisikan nama komputer ya. Nama komputer ini harus unik ya, seperti yang kita udah bahas yang sebelumnya. Nama komputer harus unik biar tidak terjadi bentrokan di dalam suatu jaringan. Contohnya kita di sini akan memberikan nama laptop 1 ya. Kita akan menggunakan laptop 1 ya. Berikutnya di bawah kita lihat ada workgroup ya, ada workgroup ya. Di sini ada workgroup. Workgroup ini di dalam jaringan kita harus sama ya. Kita harus menggunakan nama yang sama. Contohnya di sini kita memberikan workgroupnya langit biru. Langit biru ya. Setelah itu ya, setelah kita pastikan kita ingat tulisannya, jangan sampai ada yang salah, kita klik OK. Di sini muncul dialog bahwa kita sudah mengisikan workgroup kita namanya langit biru ya. Di sini ada tulisan welcome to the langit biru workgroup. Kita klik OK. You must restart your computer to apply this change. Dan langkah berikutnya adalah kita akan melakukan restart untuk mengautentikasi kita telah melakukan setting workgroup dan IP address. Kita klik OK. Close. Nah, di sini muncul restart now atau restart later. Sekarang kita harus menginstal ya, biar jaringan kita ini bisa digunakan. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai episode instalasi, konfigurasi, dan pengujian jaringan lokal pada sistem operasi Windows mengenai keterampilan komputer ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua dan memotivasi Anda untuk berkarya lebih baik lagi.